Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 083. Hilda menatap lehernya yang terdapat bintik-bintik menghitam. Ini bekas rokok. Ketika aku menolak untuk desain, dia selalu memberikanku rasa sakit seperti ini walaupun pada akhirnya dia menyentuhku lagi saat puas menyiksaku. Sakit. Bayangan mengerikan. Bagaimana pria iblis itu tersenyum puas saat telah menuntaskan keinginannya padaku, terus menghantuiku. Akhirnya air mata Yulia tidak bisa dia bendung lagi. Kedua tangannya semakin kuat terkepal hingga kukunya menembus kulitnya, dan mengeluarkan darah. Takdir hidup Hilda begitu mengerikan. Ia tidak sanggup membayangkannya. Jika semua terjadi padanya ia akan bunuh diri, tapi Hilda kuat. Dia perempuan pertama setelah uminya yang begitu kuat bertahan sampai sejauh ini. Lo tunggu di sini, gue ada mencari keadilan buat lo Hilda. Pria iblis itu, dia harus memiliki kehidupan yang tak tenang setelah melecehkan seorang perempuan. Tetapi kaksir. Belum selesai Hilda berbicara Yulia sudah pergi dengan langkah lebarnya, tak peduli pada darahnya yang masih menetes. Dan juga Yulia tidak peduli lagi pada rasa sakit di pangkal pahanya. Dia terus berjalan keluar dari dalam. Bahkan saat pandangan jatuh menatap Umi Husna dengan Teh Wardah, Unaya dan juga Ana yang baru saja datang sambil membawa sebuah layangan. Ternyata sejak tadi dalam sepi karena penghuninya pergi ke belakang pesantren untuk bermain layang-layangan. Yulia, kamu mau kemana? Umi Husna menahan pundak menantunya yang ingin melewatinya dengan senyuman ramah. Umi tadi nunggu kamu loh. Ayo kita belajar masak. Lagi bareng Umi. Sekarang menunya buat tumis-tumisan. Yulia berusaha tersenyum di bibir pucatnya. Tanpa menoleh sedikit pun dia berkata, Umi, sekarang Hilda butuh Umi. Segera masuk ke dalam. Aku ada urusan yang harus aku urusi. Setelah ini aku akan menceritakan semuanya tentang Hilda yang selama ini dia tutup-tutupi. Allah, apa yang terjadi sama putri Umi? Dia gak baik-baik aja Mi. Umi Husna yang mendengar pun segera masuk ke dalam dengan cepat. Begitu juga dengan yang lainnya, terutama Ana yang berlarian dengan panik sambil memanggil kakaknya. Bara, gumam Yulia. Dia masih ingat jika ayah sahabat prianya itu adalah seorang pengacara. Dia akan meminta bantuan pada ayah Bara agar menjadi pengacara Hilda untuk proses hukuman Aron. Hukuman lo harus lebih pedih Aron. Lo kira kejahatan lo yang paling jahat akan tertutup sampai lo mati? Enggak Bren, Sek. Setelah lo hampir mele, kan seorang gadis umur 10 tahun. Lo juga telah merenggut kebahagiaan perempuan tak berdosa demi kepuasan Leo. Sialan pria iblis. Penghuni neraka. Yulia terus berjalan menuju gerbang pesantren yang tidak terkunci itu. Dia sudah keluar namun tiba-tiba bertepatan saat itu Ikram dengan mobil putihnya datang, bersama Gus Hilmi dan juga Abi Laksa. Yulia abai saat tatapannya bertemu dengan mata suaminya. Dia terus berjalan lurus. Ia harus ke jalan besar agar menemukan taksi. Ia harus pergi ke rumah Bara dan meminta tolong pada ayahnya untuk membantu Hilda agar pria seperti Aron mendapatkan hukuman yang pantas. Zaujati, kamu mau kemana? Langkah kaki Yulia berhenti saat tiba-tiba jalannya dihadang oleh sesosok pria berjubah hitam. Hei, kenapa kamu menangis sayang? Yulia menepis tangan suaminya yang akan menghapus air matanya. Jangan halangi aku Mas. Ikram tertegun mendengarnya. Kenapa? Lalu tatapannya jatuh menatap kaki istrinya yang sebelah kiri mengeluarkan darah. Astagfirullahaladzim, kakimu berdarah sayang. Sudah aku bilang jangan menghalangi jalanku Mas. Apa yang terjadi? Bilang sama Mas kenapa? Tangan Ikram terkepal, masih menahan istrinya untuk pergi.
Katakan Yulial, tegas pria itu membuat Yulia tidak mampu lagi membendung air. Matanya, Hilda dia. Pergi temui dia. Dia butuh keluarganya sekarang, lirihnya. Bukannya pergi, Ikram malah menarik istrinya yang ingin pergi dalam dekapannya. Dengan erat, Yulia berusaha memberontak. Bahkan dia memukul dada suaminya dengan brutal. Lepas Mas, aku harus pergi. Tatap Mas sekarang Zaujati. Teriak Ikram begitu tegas, memegangi kedua pundaknya. Menatap istrinya yang membuang muka. Lepas aku bilang. Tatap mata Mas. Akhirnya Yulia menatap mata hitam suaminya yang menatapnya penuh lembutan yang membuat tubuhnya perlahan lemas. Ikram menjatuhkan keningnya di kening istrinya lalu mendekapnya lagi. Tenang, jangan panik. Semuanya akan baik-baik aja. Hilda, Mas. Dia. Akhirnya tangisan Yulia pecah. Dia tidak bisa menahan kesedihannya lagi akan kehidupan Hilda yang dia jalani selama ini. Diculik, disiksa, bahkan dilecehkan. Batin gadis itu benar-benar tersiksa, seolah ia ikut merasakan kepedihannya. Masa lalu Hilda. Tebak Hilda membuat Yulia mengangguk. Ikram menatap Abi Laksa dan Bang Hilmi yang baru saja keluar dari mobil. Mas sudah tahu semuanya sayang. Tadi Mas bersama Bang Hilmi dan Abi pergi ke persidangan. Pria itu jujur mengenai apa yang dia lakukan pada anak-anak tak berdosa dan juga Hilda selama ini. Tiba-tiba Abi Laksa mendekat, begitu juga Gus Hilmi. Pria itu jujur pada hakim saat persidangan ketiga. Kamu tahu menantu alasan kenapa dia jujur? Abi Laksa mengelus kepala menantunya, tersenyum tulus padanya karena dia telah menolong Hilda, gadis yang sudah ia anggap putri kandungan sendiri. Rasa sakit dari Allah yang membuat dia memilih jujur. Saat di sel tahanan menunggu sidang lanjutan ada salah seorang teman sel tahanan dia tidak sengaja menumpahkan air panas pada tubuhnya dan mengenai mata dan juga alat sensitifnya. Matanya dinyatakan buta oleh pihak dokter dan juga bagian bawahnya membusuk. Dia mengalami kesakitan luar biasa dan terus mengingat kesalahannya selama ini. Abi yakin itu balasan dari Allah untuk dia di dunia ini, belum lagi di akhirat. Nauzubillah ya Allah, semoga kita dijauhkan dari perbuatan keji itu. Aaron, benar-benar manusia berhati iblis. Kamu tidak perlu mencari keadilan karena Allah sudah memberikan keadilan untuk hambanya. Lanjut Ikram menghapus air mata istrinya yang mengalir deras. Sudah Mas, katakan semuanya akan baik-baik aja jika kita percaya pada Allah. Sekarang, kita hanya perlu membantu Hilda untuk mengatasi traumanya. Lanjutnya, Aaron, pria itu dipenjara berapa tahun? Tanya Yulia masih terisak. Karena pelaku sudah jujur dan hakim telah memutuskan untuk memenjarakan Aaron seumur hidupnya untuk mendekam di sel jeruji besi, ujar Gus Hilmi. Hukuman di dunia memang tidak terlalu pedih, tapi percayalah hukuman di akhirat akan lebih pedih, lanjut pria yang memakai jubah putih itu. Entah kenapa Yulia akhirnya bisa tenang. Dia lega mendengarnya. Ternyata suaminya, kakak ipar dan abinya telah mengatasi semuanya selama ini. Abi pergi duluan ingin melihat keadaan Hilda. Selama ini dia membatasi jarak dengan kita. Sekarang pria yang membuatnya trauma sudah mendekam selamanya di penjara. Kita harus membantu Hilda untuk keluar dari ketakutannya. Abi pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hilmi pun ikut pergi sambil tersenyum kecil dengan langkah terburu-buru. Mas Ubi juga periksa kondisi Hilda. Bukankah Mas panik selalu prioritaskan sepupu Mas itu? Pinta Yulia. Sekarang kamu yang menjadi prioritas Mas sayang. Ikram membawa istrinya ala bridal style lalu membuka pintu mobilnya dan memasukinya ke dalam.
Hilda butuh Mas. Kamu butuh Mas. Sedangkan Hilda ada keluarga Mas yang bantu. Diam, Mas akan mengobati luka kamu sekarang. Tangan kekarnya itu mengambil kotak obat P3K yang disimpan di laci dashboard mobil. Lalu mengangkat kaki kiri istrinya ke atas pahanya. Siapa yang membuatmu terluka? Yulia menunduk. Ha Hilda, kenapa kamu bisa bertemu dengannya? Mas udah bilang tinggal di rumah hari ini. Kenapa gak patuh? Yulia menelan ludahnya kasar, suaminya berbicara dengan suara dingin tanpa ekspresi. Membuatnya sedikit sakit hati. Kenapa gak jawab? Maaf. Kamu gak patuh sama Mas, Zaujati. Maafkan aku Mas. Yulia mulai berkaca-kaca, hatinya sakit mendengarnya. Walaupun suaminya seperti ini karenanya, tetap saja ia tidak suka. Kenapa kamu gak pernah dengerin perintah Mas? Sekali aja. Lihat karena kamu keluar dari rumah kaki cantikmu terluka. Bisa gak stop buat tubuh kamu terluka? Hati Mas sakit. Lihatnya, Zaujati. Yulia mengambil kedua tangan suaminya lalu mengecupnya beberapa kali. Maaf. Maafkan aku Mas. Jangan dingin padaku lagi. Iya aku salah, maafkan aku. Jangan kayak gini. Aku mohon. Mas Ubi jawab aku mohon. Ikram menghela napas, dia mengangguk lalu mencium kening istrinya dalam-dalam dan juga jari-jari tangan istrinya yang terluka. Maaf Mas juga. Mas lagi banyak masalah akhir-akhir ini. Melihat kamu terluka Mas gak tahu harus apa selain kecewa sama kamu karena kamu melanggar perintah Mas. Dada Mas sesak lihat kamu terluka sayang. Tolong jangan terluka lagi, Mas benar-benar mohon sama kamu. Tadi aku belajar kitab di pondok, setelah itu pergi ke dalam karena Umi cariin aku. Gak ada siapapun waktu aku ke dalam, aku ingin pergi saat itu tapi aku dengar suara pecahan dari kamar sebelah kamar Mas. Ternyata Hilda mau menyakiti dirinya sendiri. Aku berusaha membantunya tapi pisau itu mengenai kaki kiriku. Dia juga mencekikku. Tidak masalah, dia hilang kendali bahkan saat sadar dia tidak ingat sudah melukaiku. Setelah aku tenangi, dia menceritakan semua masa lalu nih. Ikram menggeleng sambil mengelus pipi istrinya. Cukup. Dia membuka sedikit kerudung istrinya yang menutupi lehernya lalu matanya menangkap lehernya terdapat bekas memar kemerahan di sana. Hilda benar-benar mencekik leher istrinya. Jangan pernah menemui Hilda lagi untuk sekarang dan beberapa minggu ke depan. Kenapa? Hilda butuh aku Mas. Dia bahkan percaya padaku dan menceritakan masa lalunya. Mas gak mau kamu terluka lagi. Hilda butuh dokter psikolog untuk mengatasi traumanya. Kita hanya perlu mendukungnya saja. Tapi Mas aku patuh perintah suami, Zaujati. Yulia mengangguk pasrah, lalu sedikit tertegun saat jempol kaki sebelah kirinya yang sudah terpasang perban dikecup oleh suaminya. Semoga lukanya cepat menghilang. Kap. Ikram juga mengecup leher istrinya. Luka di sini juga, Kap. Dan di jari-jari tanganmu juga. Kita kembali ke rumah, putus Ikram. Tapi aku baik-baik aja Mas. Aku akan kembali ke asramaku sekarang. Ikram menggeleng. Dia mengangkat tubuh kecil istrinya ke atas pangkuannya, duduk di kursi supir. Mas lelah akhirnya pengadilannya selesai. Allah membantu Mas mencari keadilan untuk Hilda. Sekarang Mas mau tidur di rumah kita. Bukankah kamu juga butuh tidur, Hem? Yulia menggeliat kegelian saat wajah suaminya menggesek lehernya yang tertutupi oleh kerudungnya. Aku gak ingin tidur sekarang. Aku gak mau kembali ke rumah kita. Lebih baik Mas bawa aku jalan-jalan bagaimana? Jalan-jalan kemana? Yulia menggeleng tidak tahu. Dia malah berdiri lalu duduk di kursi samping suaminya.
dan mulai merebahkan tujuannya di pangkuan suaminya. Pergi ke kafe Aureta mau? Terserah. Ikram terkekeh geli saat wajah istrinya tenggelam di perutnya. Ini kamu lagi manja sama Mas ya sayang? Gak. Tubuhku sakit semua gara-gara Mas semalam, dan sekarang sakitnya tambah lagi. Aku hanya ingin melupakan rasa sakit ini dengan menyentuh perut Mas. Sayang sekali aku belum pernah menggigit roti robek Mas ini. Ikram tertawa seketika. Kini suasananya berubah menjadi mencair akan tingkah unik istrinya. Aku yang menjadi pertama yang pernah menyentuh roti sobek Mas ubikan. Yulia mendongak menatap rahang suaminya yang fokus menatap jalan. Kini mobilnya melaju menuju kafe Aureta. Yulia jadi penasaran kafe yang dibuat suaminya dengan nama tengahnya itu. Iya, kamu pertama dan terakhir sayang. Haruskah aku berkata aku perempuan beruntung? Ikram mengangguk dengan satu tangan yang mengelus kepala istrinya. Harus dong sayang. Mas menjaga tubuh Mas hanya untuk kamu lihat, bukan dilihat oleh perempuan lain. Malahan Mas yakin gak ada satupun perempuan selain Umi dan kamu yang lihat perut Mas. Gak heran sih Mas selalu memakai jubah atau koko. Aku beruntung di saat semua pria di luar sana memamerkan tubuh six-pack mereka agar para wanita terpesona. Mas ubiku ini malah menutupinya dan hanya aku yang boleh lihat juga pegang sesuka hatiku. Kamu juga. Jangan pernah mengumbar auratmu ya sayang. Cukup Mas yang melihat. Keindahan di dalammu ini, jangan ada selain Mas. Yulia mengangguk 3 kali. Sebulan ini Mas suruh aku terus pakai pakaian tertutup dan aku udah mulai terbiasa. Benar kata Mas, kalau kita udah biasa pakai baju tertutup maka kita akan nyaman. Malahan sekarang aku risih kalau gak tutupin auratku. Apalagi masih ingat ceramah Mas Ubi jika perempuan mengumbar auratnya maka akan dosa, dan di akhirat nanti akan mendapatkan balasan dari Allah, bahkan orang tua juga sampai dibawa sama suami juga ikut terseret. Ikram tersenyum tipis mendengarnya. Mas bahagia karena kamu berubah sayang. Di depan sana, kita mampir ke mall dulu ya. Untuk beli pakaian seksi untuk kamu. Kamu harus pakai selama di rumah. Yulia mendelik kesal lalu menggigit perut suaminya itu yang terbungkus oleh jubah hitamnya. Dasar suami mesum. Mas cuman mau gantiin dress hitam kamu yang tadi malam Mas robek sayang, elak. Pria itu. Terus kalau mau beli yang baru Mas mau robek lagi? Ya enggak. Dress yang tadi malam kamu pakai susah bukanya jadi terpaksa Mas robek. Nanti kita cari di mall beli dress pendek yang pakai tali aja, jangan pakai resleting takut macet. Lagi. Suaminya ini benar-benar. Ia hanya bisa tertawa dengan hati kesal menatap suaminya yang tersenyum lebar padanya. Jujur saja ia menyukainya, hanya saja malu untuk menunjukkannya. Mas berbicara seakan mengatakan mau sentuh aku lagi tahu gak? Memang mau, tapi nanti kalau bagian bawahmu udah sembuh. Setelah sembuh Mas akan terus melakukannya dengan penuh semangat sampai perutmu ini akan ada kehidupan. Senyuman yang menghiasi bibir Yulia mendadak luntur seketika. Kita sudah sampai di mall, ayo sayang kita keluar. Zaujati. Hei, kenapa kamu melamun? Yulia tersadar seketika lalu bangkit dari tempatnya. Mas jujur aja aku gak mau punya anak. Ikram mengerjap lalu menatap istrinya dalam-dalam. Kamu kan cinta sama Mas. Kita udah saling mencintai, kenapa gak mau punya anak? Oh kamu masih takut gak bisa didik anak dengan baik ya? Gak masalah sayang karena Mas akan bantu kamu nanti. Kita akan membesarkan anak kita bersama-sama. Yulia menggeleng. Aku belum siap. Menjadi istri yang baik aja aku belum bisa. Apalagi mengurus seorang anak kecil.
Aku juga belum siap hamil, hamil itu takut beresiko tinggi padaku. Kita akan bersama-sama mengurus anak kita nanti. Kamu gak sendirian. Mas ada. Bersama kamu sayang. Aku tetap gak mau punya anak. Aku belum siap Mas. Siapnya kapan? Yulia terdiam. 4 atau 5 tahun mungkin. Saat usiaku 25 tahun aku pasti akan siap melahirkan dan membesarkan seorang anak. Kamu serius? Yulia mengangguk yakin. Kenapa kamu ingin menundanya? Padahal Mas yakin kita mampu merawat anak kita nanti. Mas akan bantu, apapun semuanya akan Mas lakukan. Mas benar-benar ingin memiliki seorang anak dari kamu, Zaujati. Mas gak mau kamu menunda-nunda kehamilanmu. Perempuan itu menunduk sambil meremas kedua tangannya. Aku gak mau Mas dan gak akan siap. Setelah ini tolong anterin aku ke apotek. Aku akan membeli pil kontrasepsi darurat. Aku takut hamil. Oke, putus Ikram akhirnya dengan ekspresi datar. Kak, kenapa mobilnya melaju? Kita gak jadi ke mall Mas. Ikram tidak menjawab dan terus menyetir mobilnya. Beberapa menit kemudian dia menghentikan mobilnya di sebuah apotek membuat Yulia sedikit tertegun. Kenapa diam? Bukankah kamu mau beli obat untuk mencegah kamu hamil? Mas Ubi maaf. Lirih Yulia benar-benar merasa bersalah. Sepertinya perkataannya membuat hati suaminya terluka. Kenapa minta maaf? Cepat beli obat yang kamu mau sekarang, lalu kita pergi dari sini. Buru-buru Yulia turun dari mobil suaminya, lalu dia menatap Sumaninya dari jendela. Mobil, di mana tatapan suaminya lurus mendapat jalan raya. Sekali lagi maafkan aku Mas. Pria yang kini memasang wajah dingin itu memegang kuat-kuat setir mobil hingga otot-ototnya terlihat. Jelas Ikram menahan dirinya untuk tidak emosi pada istrinya yang telah membuat hatinya kecewa. Kamu sekali egois, selalu menyakiti Mas, Zaujati.